Halo, semangat pagi. Selamat datang di salah satu channel saya. Ini adalah cerita bagus dari Nadi Bagus. Episode pertama kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah inspiratif dari seorang wanita perawat honorer, namun beliau sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang bisa menginspirasi orang-orang lain, bahkan juga menginspirasi Rika saya. Gunawan. Halo Bu Rika, apa Ya, kabar? ya, halo. Semangat Semangat ya Bu ya. pagi. Semangat pagi, masih tetap semangat nih. Ibu Rika Ya, salah satu leader dari bisnis Tupperware. Sekarang ini beliau adalah elite director di salah satu kota Situbondo. Beliau itu sebenarnya distributornya itu dari kota Jember, tapi beliau di luar kota Jember dia bisa menjadi wakil dari distributor yang ada di kota ya. Jember, di kota Situbondo. Situ Bondong. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Hari ini sedang off dari pekerjaan utamanya, Ya, utama atau sampingan Ibu ya? kebetulan saya ini masih libur. Libur ya. Yang Libur, saya ya. dengar karena memang libur karena memang ada berapa hari sekali jaga lalu nanti libur gitu Ya. ya. Oke. Nah, sebelum ke sana, saya boleh dong mengenal lebih jauh dengan Ibu Rika Gunawan. Ibu Rika Gunawan itu tinggal di mana? Pekerjaannya sebenarnya apa? Lalu keluarganya seperti apa? Boleh nggak ceritakan? Iya, iya, iya. Saya itu ya semangat pagi semuanya. Saya itu asli Situ Bondo dan saya memiliki 2 orang putra. Yang pertama kelas 6, yang kedua masih kelas TK, TK Nur Besar. Suami saya orang Jember, asli Jember, tapi kok Jember mana? Blitar, maaf ya Blitar. Blitar. Jember itu distributor saya PT Elang Karisma Dikarya. Kami menetap di Situ Bondo. Dan kebetulan saya seorang perawat. Jadi selain di Tupperware, saya memiliki profesi karyawan rumah sakit umum di Situ Bondo. Tapi masih honorer, Pak. Statusnya masih honorer. Nah, Ya. berarti sebenarnya pekerjaan sebelum di Tupperware itu adalah sebagai seorang perawat honorer Perawat, ya. di Ya. Rumah Sakit Umum Situbondo. Situ Bondo. Oke, seorang perawat honorer ya. Ibu, kalau boleh Ya. tahu nih, apa sih yang menyebabkan Ibu pengen jadi perawat atau sampai Ibu menjadi seorang perawat itu, apakah itu benar-benar impian Ibu atau bagaimana? Iya, kebetulan saya itu gini Pak, mulai dari SMP, ingat betul ya, SD juga SMP, itu sudah waktu itu kayak dokter gitu ya mungkin ya SD ya. Tapi Dokter kecil SMP, gitu ya, Bu ya? ya dulu kan cita-citanya apa dokter gitu ya. Tapi mulai SMP, SMA itu sudah mulai senang merawat gitu loh Pak. Kebetulan di rumah itu ada mbah, bukan mbah asli sih, mbah apa namanya, mbah yang numpang di rumah waktu itu, bukan keluarga sih, cuman saya kopen sama dia, kepikiran gitu, makanya sering merawat memang sampai di rumah itu saya sampai di itu loh perawatnya sampai seperti itu, keluarga itu sampai gitu. Terus tapi saya biasa, maksudnya ya memberi ini, banyak ngopeni lah Pak gitu. Terus kebawa sampai SMA, lah waktu itu sudah mulai ini terbesit saya pengen jadi perawat seperti itu. Meskipun waktu itu SMA saya itu banyak teman-teman kok mau sih jadi perawat, padahal kan itu merawat, pelayan seperti itu. Kan melayani gitu loh Pak. Nantinya kan masih harus seka, kan identik seperti itu. Kalau dokter kan mungkin ya beda sama perawat gitu. Tapi saya ya sudah dari hati, gak apa-apa, aku ini gitu. Kebetulan waktu itu saya SMA sering baca perawat nurse itu Florence Nightingale itu perawat Salah satu pertama tokoh itu. ya, tokoh perawat. Iya, tokoh ya. Jadi saya mulai terinspirasi seperti itu. Kebetulan juga rumah saya itu kan dekat dengan rumah sakit gitu. Jadi saya memang pengennya kerja yang dekat sama orang tua seperti itu, Pak. Berarti Saya kesimpulannya soalnya karena dulu kepikiran, pernah merawat nenek, ya, lalu merasa ya, bahwa ini kok ternyata sesuatu hal yang sayap banget gitu ya, 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 sudah ya, sayap banget, terus akhirnya terinspirasi sama salah satu tokoh tadi ya, tokoh perawat tadi ya Bu ya, tokoh perawat perawat ya, Florence Nightingale. Florence itu lalu Ya, dan ternyata rumah juga dekat dengan rumah iya, sakit rumah gitu. Itu sakit, iya. memotivasi Ibu rasa-rasanya kalau jadi perawat ini sungguh sesuatu hal yang sangat mulia gitu ya Bu ya. Iya, iya.
Oke, sampai akhirnya Ibu menyelesaikan sekolah studi di mana waktu itu? Sekolah ya, waktu itu lulus SMA saya sekolah di Blitar, Mhm. keperawatan di sana kebetulan negeri Pak, punyanya Kapoltek Malang, cuma cabangnya Blitar. Karena saya tidak memilih Malang, karena saya berpikir Malang pasti kota utama, jadi banyak yang pilih sana. Jadi saya geser sedikit ke kota Blitar. Jadi di sanalah saya menyelesaikan kuliah D3 keperawatan waktu itu. Oke, D3 keperawatan di Blitar Diploma. diselesaikan Iya. di Blitar ya. Jangan-jangan Iya. ketemu suami juga di Blitar nih? Iya benar, Oh ketemu bener? jodoh di sana. Ketemu jodoh waktu kuliah di sana? Iya, kuliah di Oh, Blitar. Tapi suami guru. guru, oke, Iya. baik. Oke, akhirnya Ibu memutuskan jadi perawat itu masuk menjadi seorang perawat itu kapan Ibu? Saya lulus 2005, Mhm. terus lulus 2005 tapi tidak langsung di Rumah Sakit Situbondo. Jadi saya kurang lebih 3 tahun ada di Blitar. Waktu itu di sana ada di Rumah Besalin. Dan Hmm. memutuskan pindah ke Situbondo tahun 2008 setelah hamil, Mhm. memutuskan melahirkan di sini, seperti Oke. itu. Dan saya mencoba melamar di rumah sakit umum gitu. Tidak apa-apa meskipun bukan pegawai negeri tapi umum. Saya berharap waktu itu ya Pak ya, Mhm. ya mungkin ada pengangkatan pegawai negeri seperti itu. Harapan saya waktu itu seperti itu Pak. Jadi saya lebih memilih ke rumah sakit negeri gitu Pak. Mhm. Waktu itu. Harapannya dari Kota Blitar itu tinggal bersama suami, Ya, setelah itu ternyata, hamil, mengandung dan akan melahirkan, memutuskan untuk kembali ke ke Situbondo, Situbondo ya. dan di Situbondo pun, saya tetap harus mengabdi menjadi seorang perawat walaupun Iya. belum Kalau menjadi seorang belum pegawai. pegawai negeri ya. Saya mau join di rumah sakit umum sebagai Iya. perawat honorer dan itu sampai sekarang ya, Bu, ya? Sampai Padahal, sekarang harapannya Ibu waktu itu adalah, join pegawai dengan negeri. harapan menjadi pegawai negeri. Oke, Iya. berarti berapa lama Ibu sudah di rumah sakit yang Situbondo ini? 2008 sampai sekarang, sampai lupa saya Pak, 10 tahun lebih mungkin ya. 10 tahun 2000 lebih ya? ya, 12 tahun Wow. ya, sampai 11 tahun ya mungkin ya. Ya 2008 Iya. sampai sekarang Ya 2020, Allah 12 tahun ya Pak ya. iya udah 12 tahun Iya. Padahal jadi saya dulu memikir gini Pak, mungkin 5 tahun ke depan saya pegawai negeri. Oh eee, mungkin mundur 7 tahun, mungkin eee, mundur 10 tahun, sekarang tidak terasa 12 tahun ya ya. Tapi saya 12 menjalaninya dengan enjoy tahun. Pak. Jadi Mhm. udah apa ya, sampai lupa sampai ini, sampai 12 tahun. Hanya saya menjalaninya ya biasa, santai gitu. Jadi ya tidak Oke. terasa mungkin ya. Jadi pekerjaan yang apapun yang kita kerjakan dengan enjoy, santai itu akan tidak terasa beban gitu loh mungkin Nah, ya Pak ini ya. menarik Iya. sekali, Bu. Ini menarik sekali. Saya setuju dengan statement Ibu bahwa pekerjaan yang kita lakukan dengan enjoy, itu Iya. happy, itu akan tidak menjadikan beban. Mhm. Bahkan nggak kerasa bahwa sekian lama 12 tahun mengabdi Iya, menjadi seorang perawat honorer, perawat honorer. namun itu, tidak menimbulkan rasa kebosanan, tidak menimbulkan sesuatu hal yang, capek atau segala macam, Iya, tapi itu sama sekali tetap tidak. tetap tetap setia. Bahkan yang saya Iya. dengar ini sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Yang saya dengar Iya, saat ini di setengah situasi COVID-19 sekarang ini, iya Ibu benar. sebagai salah satu tim untuk Iya, penanganan kondisi, COVID-19 ini di Rumah Sakit Umum, Situbondo. Betul, Bu? iya benar Pak. Mulai saya merinding Pak. Mulai 2020 bulan April itu kan ada ruangan baru ya. Sebenarnya ruangan baru itu khusus untuk COVID, pasien-pasien positif. Dia itu didirikan ruangan itu namanya Asoka ya Pak di Rumah Sakit Asoka. Umum didirikan mulai bulan Maret. Mhm, Tapi mhm. bulan Maret itu petugasnya waktu itu di perawat di sana sedikit, Pak. Hanya, satu shift itu satu orang, mungkin kurang lebih 5 sampai 6 orang saja. Itu pun terpaksa mereka, gitu. Terus Mhm, akhirnya 2000 April, mhm. pertengahan April tanggal 10, itu kepala ruangan saya yang sebelum saya dinas di ruangan sana, itu kan kebetulan saya di ruang pelamboyan. Pelamboyan itu ruang rawat inap semua masuk, bisa penyakit dalam gitu, VIP. Mhm. VVIP, bukan VVIP-nya, VIP-nya di rumah sakit. Itu setiap kepala ruangan diminta satu orang perawat untuk maju ke ruang asokan, seperti itu Mhm. waktu itu. Dan kepala ruangan saya itu menawarkan ke saya, tapi saya terus terang waktu itu, "Mbak, mau ndak ke ruang asokan?" Saya bilangnya gini, "Maaf Bu, kalau misalkan saya ditunjuk,
mungkin ada yang teman yang lain yang lebih potensial. Saya mengakui seperti itu, Pak. Karena kenapa? Di ruangan baru, dengan alat-alat baru, dengan suasana baru, itu harus belajar lagi. Sedangkan saya ini, otak saya sepertinya penuh. Maksudnya untuk belajar lagi mungkin sulit, seperti itu. Saya mengakui seperti itu. Mungkin itu yang baru-baru banyak, tapi kebetulan mereka tidak ada yang mau. Jadi intinya waktu itu satu ruangan 16 orang itu tidak ada yang mau, Pak, seperti itu. Lalu diputuskan sama kepala ruangan karena tidak ada yang mau dan saya harus menunjuk satu orang, gimana kalau adil di lotre gitu. Jadi kita mainnya lotre, Pak, gitu. Itu untuk di ruangan saya. Iya. Lah ternyata kebetulan nama saya yang keluar gitu, Pak. Saya mau tidak mau, ada sih beberapa ruangan itu juga ditunjuk, tapi mereka itu ada beberapa yang menghadap ke direktur, menolak. Mungkin dari keluarga menolak, suami, istri gitu. Jangan suami istri saya, jangan suami saya seperti itu. Tapi di saat nama saya keluar, juga ada rasa cemas waktu itu. Terus saya konsultasi ke suami, gimana ya saya kena lotre. Dan saya juga dalam hati ya gimana terserah gitu kata suami saya. Kalau saya sebenarnya sportif, Pak. Maksudnya itu sudah lotre keluar, tidak mungkin saya menolak. Jadi saya harus menjalani seperti itu. Saya siap. Oh ya Bu, karena nama saya keluar, saya sportif. Sebenarnya saya bisa menolak sih Pak, untuk ke direktur maksudnya menghadap, karena saya tidak mau gitu. Tapi saya sekali lagi saya sportif dengan keputusan itu, gitu. Akhirnya ya pertengahan April saya masuk di Asoka. Saya sempat curhat sama Bu DP waktu itu. Bu, saya April pindah ruangan ke Asoka, di mana di ruangan sana kan tidak boleh mungkin masalah HP itu agak diperketat gitu Pak, dengan kita pakaian APD lengkap seperti itu. Beda sama ruangan lain mungkin kalau masuk oke gitu ya. Tentunya ya Bu ya. Iya. Jadi di sana pun pasiennya total care gitu. Jadi semuanya keluarga pasien itu tidak boleh masuk keluar masuk seperti itu. Jadi dari mulai kita masuk pagi itu seka, personal hygiene itu kita semua yang melakukan. Sampai-sampai kadang jam 11, setengah 12 kita baru kita boleh pegang HP, cuman dikondisikan. Jadi meskipun ada pegang HP, kesempatan, saya bisa pegang HP itu pun kadang jam 12, setengah 1 baru bisa pegang HP seperti itu. Jadi agak kesulitan juga dengan masalah order, terus mungkin Zoom meeting, mungkin beberapa tidak ikut, tapi saya berusaha untuk misalkan jam 1 Zoom meeting saya ini izin gitu loh Pak. Yang luar biasa adalah tadi Bu, bahwa ini mungkin sudah rencana Tuhan. Artinya di lotre dan akhirnya keluar namanya Rika. Saya ditugaskan untuk di zona di mana itu sangat ya. berbahaya ya Bu. Tidak semua orang bisa menerima itu. Bahkan beberapa rekan Ibu yang ada di bagian lain, departemen lain menolak dengan menghadap ke dokter. Namun Ibu memutuskan setelah dari restu suami, restu keluarga tentunya ya Bu ya, Ibu memutuskan, oke, saya siap ambil bagian dalam misi ini, betul ya Bu ya? Iya, benar. Sehingga suami pun, keluarga pun akhirnya mendukung, mungkin di dalam hati kecil mereka merasa ketakutan juga pastinya. Iya, pasti betul, Pak. Betul. Oke, jadi sampai saat ini bagaimana perasaan Ibu ketika ternyata Ibu sudah ditunjuk dan sekarang sudah menjalankan tugas itu di mulai 3 bulan mungkin ya, April, Mei, Juni, iya. Apa yang Ibu rasakan 4 sekarang bulan. ini? Tim yang Asoka saya rasa, ya kalau nggak salah. Iya, Asoka, ruangan ya. Itu kan ada ruangan, nama-nama ruangan gitu. Kebetulan namanya ruang Asoka. Jadi seperti ruangan yang serem gitu loh Pak. Jadi ruangannya itu seperti serem. Jadi kita rapid test itu 1 bulan 2 kali. Jadi mau masuk sama setelah keluar itu kita sering rapid test. Alhamdulillah ya non reaktif gitu Pak. 1 bulan 2 kali itu artinya setelah bertugas 2 minggu. Selesai dinas, iya. Rapid test, terus nanti rapid test lagi gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu ya. Nah ini perasaannya bagaimana nih Bu, sudah 3 bulan? Perasaan itu, kalau pertama mungkin masih beradaptasi itu sulit ya Pak. Jadi hal apapun itu jika baru pertama memang terasa beda, sulit gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa akan biasa seperti itu. Jadi di mana-mana seperti itu, meskipun dulu waktu SMA, beda kelas, beda teman, sepertinya awalnya asing, tapi lama-lama ya mau belajar gitu. Saya kan juga belajar di sana, ruangan baru gitu, dengan monitor yang baru, alat ventilator mungkin masih baru, di ruangan sebelumnya belum ada seperti itu. Ya sekarang alhamdulillah teman juga sudah mulai kenal gitu.
Ya biasa. Iya, Cuman yang saya bedakan dengan ruangan sebelumnya itu beda banget, Pak. Jadi mereka kan total care. Jadi setelah kita melayani misalkan ada pasien 3 sampai 5 hari di ruangan sana. Terus sudah keadaan enak baru pindah ke ruangan yang sudah ini iya, iya. boleh iya sama dokter pindah ke ruangan. Itu yang saya rasakan beda memang dari ruangan sebelumnya. Jadi sudah seperti keluarga sendiri. Bahkan itu Nah, ada ibu Mbak, terima kasih. Semoga itu doanya seperti semoga nanti diganti yang lain seperti itu yang kadang terharu gitu. Jadi waktu mereka pindah ke ruangan saya semoga tidak kembali lagi Bu, semoga cepat kembali. Jadi sudah seperti ikatan keluarga gitu. iya, artinya Sampai ada, ada yang meninggal juga Pak ya. oke, Yang meninggal itu jadi kami itu semua di ruangan itu merasa meskipun itu bukan keluarga tapi juga merasa sangat-sangat kehilangan seperti itu. iya, Mendengar waktu itu saya sempat libur, ternyata di grup itu ada informasi kalau pasien si A kemarin meninggal saat itu. Jadi terasa aduh gitu, merasa kehilangan juga seperti itu. Jadi lebih rasanya gitu loh Pak, seperti keluarga iya. sendiri gitu. Artinya sudah seperti keluarga sendiri, saling support Iya, untuk menuju kesembuhan dari pasien tersebut ya. iya, Artinya ini iya, benar-benar nggak semua orang bisa di posisi ibu, nggak semua orang iya, siap amin, menerima, alhamdulillah, ya nggak iya, semua orang siap menerima apa yang menjadi pekerjaan ibu. Bahkan ibu hanya sekedar mohon maaf ya Bu ya, bahkan iya, sebagai seorang perawat honorer ibu dengan sukarela tetap oke, saya terima tugas ini gitu ya. Itu iya, artinya saya pun wah surprise alhamdulillah, sekali, saya pun merasa bahwa ini sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bu Rika. Oke, wow luar biasa Bu Rika. Saya jadi sangat amin, merasa beruntung bisa kenal sama terima Bu kasih, Rika yang selalu menginspirasi kita. Nah, alhamdulillah, itu berkaitan dengan pekerjaan utama Ibu, memang, dari awal Ibu bekerja sebagai seorang perawat. Nah, sekarang perawat ini yang saya tahu adalah saya bisa kenal sama Bu Rika ini adalah salah satu hubungan kerja di kita ya, Bu, Tupperware. ya. Ya, di Tupperware. Iya, Ya, iya, nah, di iya, Tupperware ini Bu Rika ini adalah salah satu leader, bisa dikatakan salah iya, satu leader karena beliau ini sudah mencapai jenjang karir yang mungkin sudah hampir tinggi ya, karena beliau ini di bawah distributor, beliau adalah alhamdulillah. elite director, silver director ya, di kota Iya, Situbondo. Nah, itu boleh betul. boleh flashback ke belakang, Bu. Kapan pertama kali Ibu mengenal bisnis Tupperware ini? Bisnis Tupperware itu saya pertama kali tahun 2011. Mhm. Jadi selama saya kerja di rumah sakit 3 tahun itu, saya sudah mulai berpikir, Pak, saya gaji sekian, seperti itu, Pak. Waktu di Gitu. Jadi Situbondo ya? sudah, Sudah pindah Situbondo? ya, waktu di situ Bondo. 2008 ada di rumah sakit, join di Tupperware itu 2011. Mhm, mhm. Jadi 2011 saya mulai bergabung. Waktu itu 1 juta, pembelanjaan 1 juta, jadi kita dapat feedback 300, senilai 300 kalau Mhm, tidak salah mhm. seperti itu. Jadi mulai dari sana Pak. Tapi mulai 2011 saya masih konsultan, waktu itu Iya, dealer ya kalau tidak iya salah. dealer. Itu tidak hanya di Tupperware Pak waktu itu. Jadi Mencoba saya bisnis yang menjalani, lain juga. iya, mencoba bisnis Mhm, yang lain. mhm. Ada mungkin bisnis Ya seperti sebut jual saja beli tas, direct-selling yang ya, lain juga ya. Oke, kosmetik, tidak cuma itu kosmetik. Pak, jadi spray ya, spray saya kulan spray sampai ke Jember, kulan baju seperti Mhm, itu. Terus saya merasakan 2011 sampai 2012 kurang lebih 2 tahun mencoba semua bisnis. Kok yang lebih cocok dengan saya itu di Tupperware. Kenapa kenapa? saya bilang seperti itu? Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Karena yang pertama tadi tas. Tas itu memang harganya turun. Saya beli, saya kulan banyak, maksudnya lebih dari pasaran kayak gitu. Mungkin saya ada uang modal daripada disimpan, modal kan Pak. Jadi Mhm, saya beli banyak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tas itu bukan naik harganya, justru tas itu malah turun. Karena mhm. modelnya sudah nggak model lagi Iya, iya, dan iya. kualitasnya kadang ada yang ngelontoi kayak gitu Iya, iya, menurun ya udah rusak. kualitasnya ya. Oke. Iya, itu. Terus yang kedua lagi kosmetik. Saya pernah juga di kosmetik. Memang saya dasarnya kan tidak maca gitu ya, Kak, ya. Tidak Jadi, berdandan, maca itu tidak berdandan. iya, ada sejenis katalog mungkin ya, ada brosur juga. Jadi di setiap konsumen tanya, "Mbak ini gimana cara makainya? Toner dulu, apa ini dulu?" Jadi saya bingung, "Aduh apa ya? Dicoba dulu deh katalognya," gitu. Jadi Bukan saya juga bukan ahlinya, bukan passion-nya gitu ya, iya, Pak, ya. tapi Saya belum terlalu di maca. saat itu juga banyak, Pak. Maksudnya, Oh, saya lumayan dapat hadiah apa-apa kayak gitu ya. Cuman, ada hadiah,
di sana kan seperti Tupperware ada hadiah juga, misalkan ada kosmetik, tapi percuma juga, tidak saya pakai gitu. Jadi expired kayak gitu loh Pak, ada expirednya gitu. Lah di Tupperware saya sudah mulai ada jatuh hati lah sama Tupperware gitu. Jadi sudah mulai oh kalau gini enak Tupperware aja ya. Jadi sudah kalau Tupperware kan tidak resiko, mungkin kalau baju kan ukuran. Mbak ini kegedean Mbak gitu. Saya biasanya L, tapi kok merek ini kok L ini kok ngepas ya gitu kan, tidak bisa diretur, dikembalikan seperti itu. Jadi kalau di Tupperware itu menurut saya Pak waktu itu, jadi kita sudah jelas di katalog sudah ada ukuran. Mbak ini besar apa sedikit gitu, kapasitasnya sekian liter gitu. Jadi kita menjelaskan sudah enak gitu. Sambil belajar waktu itu fungsinya bagaimana, itu kan bisa belajar waktu itu. Jadi saya lebih mantap di Tupperware, dan saya memutuskan 2014 itu baru ke jenjang karir Pak. Jadi 2011 di konsultan, 2014 baru ke jenjang karir, dan benar-benar memutuskan saya tinggalkan semua. Jadi saya fokus, jadi harus benar-benar fokus di Tupperware waktu itu. 2014 jadi, akhirnya memutuskan fokus, yang lain ditinggalkan. Ya, fokus ke baru ke manajer. Ya. Nah, siapa sih yang mengenalkan Ibu pada Tupperware? Mungkin ada waktu itu mother manager saya namanya Bu Banun. Sampai sekarang eksis loh, Pak. Oh, Bu Banun itu masih. Saya pernah ketemu. Iya, Banun dari mungkin usianya waktu sekarang mungkin 70-an mungkin ya. Waktu saya join itu dia sudah pensiunan lama. Dan saya waktu pertama kali ke rumahnya saya melihat foto-foto beliau itu. Foto di mana? Tembok Besar Cina, Beijing, foto di Singapura. Betul, saya pertama kali foto sama singa yang keluar air mancur. Singapura ya? Ya, ini benar tak Bu gitu. Tetap nggak percaya. Iya, gratis gitu. Karena saya, kenapa saya yang muda itu harusnya juga bisa seperti itu. Jadi itu yang saya tambah menekuni di bisnis Tupperware seperti itu. Gitu. Oh, awal mula bertemu dengan Ibu Banun, mother manager, melihat bagaimana di rumah beliau itu banyak sekali foto-foto yang dipajang di luar negeri, bahkan Ibu mengatakan, loh, waduh, ini beneran apa enggak? Dan ternyata kalau Ibu Banun aja bisa, maka Ibu memiliki keyakinan bahwa Ibu juga bisa. Seperti itu ya, Bu ya? Nah, itu yang menjadikan inspirasi dari Bu Rika, akhirnya aku coba serius menjalankan bisnis Tupperware. Tahun 2014, Ibu Rika memutuskan untuk mengikuti jenjang karir gitu ya, Bu ya. Apa yang Ibu lakukan mulai dari tahun 2014 itu? Saya ke jenjang karir tidak sengaja, dalam artian saya tidak pengen sih ada keimpian waktu itu, waktu pertama ketemu Bu Banun, tapi saya tidak menggebu-gebu. Dalam artian saya harus enggak. Saya menjalani waktu itu. Jadi saya santai kerjanya. Ada yang beli, jualan, seperti itu. Sampai akhirnya ada beberapa teman, ada 2 atau 3 orang, dia yang mau ngajak. Bukan saya yang merekrut, Pak. Bukan saya. Maksudnya, bukan saya, ayo ini, enggak. Waktu itu dia itu, Mbak, aku pengen gabung, gitu. Terus saya dalam pikiran saya waktu itu, aduh, dia kalau gabung nanti saya dapat saingan dong. Waktu itu saya pertama seperti itu. Aduh, kalau dia jualan nanti yang beli ke saya siapa? Sempat berpikir seperti itu. Lalu saya curhat sama mother manager. Terus dia, Bu Banun itu beliau langsung, oh nggak apa-apa. Nanti saya dijelaskan sekilas seperti itu. Oh gitu ya, gitu. Akhirnya saya mulai itu ngajak seperti itu. Mengikuti training-training beberapa, langsung ke Jember waktu itu Pak, ada Zoom meeting ya. Jadi belum dimanfaatkan ya tools media sosial, artinya Ibu harus terus ke Jember. Padahal Jember Situ Bondo itu berapa lama ya Bu ya perjalanan? Kurang lebih 2 jam Pak. 2 jam ya, oke. Iya. 2 jam ikut training, meeting seperti itu ya Bu ya? Training, jadi dari sana sudah mulai paham. Malah ibu kan sudah agak sepuh ya Pak ya, kadang beritanya itu, gini Bu, justru jadi kita bukan seperti ini loh, kemarin teorinya seperti ini, oh ya gitu, jadi kita sama-sama inilah sharing waktu itu. Oke. Jadi, nah, di Jember pun ketika Anda mau akhirnya training menuju Jember atau ikut kegiatan development meeting di Jember, yaitu dari PT Elang Karisma Adikarya dengan Bu Eka dan timnya. Nah, itu apa yang Ibu rasakan ketika bertemu dengan Bu Eka, ketemu secara langsung, lalu di-develop dengan Bu Eka, dengan timnya, apa yang Ibu rasakan?
Saya setiap ada acara training, saya selalu datang. Jadi karena saya ingin tahu Tupperware itu seperti apa, seperti itu, Pak. Jadi ingin lebih mendalami. Jadi setiap ada training saya datang dan setelah mengikuti acara Bu Eka kadang memberikan teori itu apa ya seperti flash seperti kita di cas Dicas lagi ulang baterai itu. gitu ya. Iya, iya seperti itu. Jadi motivasi itu tetap melekat kayak gitu. Sampai sekarang pun itu bahwa untuk ke jenjang karir itu di sebuah titik itu memang tidak sulit, kita Yes. harus melalui proses seperti itu. Jadi dari sana sudah lebih matang mungkin ya Pak ya. Jadi beberapa training Ya, saya selalu ikut. pertanyaan saya Meskipun pasti waktu itu saya tidak pernah diantar sama ibu, sama mother manager ya. Saya mengerti beliau itu kan sudah ya, sepuh ya, gitu. Jadi ya, saya ya. sepeda motor sama suami Nah, waktu itu. Jadi perjuangan banget lah Pak. Jadi meskipun hujan gerimis gitu, saya tetap datang ya, gitu. itu yang saya dengar cerita juga bahwa waktu Ibu memulai merintis karir itu benar-benar sepeda motoran dari Situbondo ke Jember, Bondo lalu ke pulang lagi Jember. ke Situbondo 2 jam bersama Iya, suami kan. Kami ada kesibukan Ibu sendiri gitu ya, yang saya dengar iya seperti sendiri itu. bahkan mungkin ngajak baby manager. Oke. Ini belum masuk ke tahapan yang saya bilang ini saya masih menggali waktu awal-awal Ibu masih join di bisnis Tupperware. Saya pasti Iya. tahulah di bisnis kita itu tidak semua orang akan selalu mulus, artinya langsung bisa bagus gitu. Iya. Punya pengalaman yang membuat Anda di awal-awal merasa down, merasa, "Aduh gini banget ya," atau merasa mungkin, menjadi sedikit, mau mau menyerah gitu, memulai bisnis Hmm, Tupperware? iya. Waktu itu iya, Pak, memang dari pertama itu kan, aduh langsung gimana ya, mungkin dari masalah pertama, masalah barang mungkin ya, Pak. Jadi saya tidak heran kalau sekarang barang habis-habis. Ya dari dulu pun ya seperti itu, seperti itu. Jadi Mhm. sudah biasa gitu. Jadi kita bagaimana mengalihkan barang yang habis gitu. Nah, Kalau dulu mungkin artinya mhm, ini barang yang diminati konsumen sebenarnya, wah konsumen iya. ini nih, dan ternyata ketika Ibu mau order ke kantor, habis. Iya, heeh, iya, sempat menyerah waktu itu. Saya ngelis banyak orderan si A, orderan produk ini nih, ternyata ada 10 set, ternyata waktu ke kantor habis, kosong gitu. Itu seperti, aduh ini mau jualan gimana kok tidak menyediakan produk yang Ya, banyak, seperti ya, jadi sempat berpikir seperti itu, gitu. ya, Terus akhirnya konsumen juga, sempat kecewa juga karena mhm. barang yang diinginkan habis, seperti itu. Tapi lambat laun saya sudah paham seperti itu, oh berarti kita ada triknya sendiri. Jadi menjual produk jangan fokus sama barang yang tidak ada. Jadi sudah Ya, mulai perlahan sudah bisa seperti iya, dan hal itulah yang ternyata awal mula membuat down Ibu, tapi sekarang sudah terbiasa menghadapi situasi seperti tersebut ya, Bu, ya? Wow, luar biasa ya. Nah, saya pun pertama kali ketemu sama Bu Rika, iya. waktu itu ketemu sama Bu Rika, kalau nggak salah kita lagi ada meeting di kantor, Jember ya, waktu itu di sebuah tempat itu. Kita waktu itu training atau meeting manager saya lupa dan Ibu salah satu orang yang menurut saya ketika saya membawakan materi, salah satu yang Oh, cukup kritis, yang apa? sering Iya. bertanya itu adalah Ibu, betul nggak? Iya iya iya. BOP kalau tidak salah Iya iya, betul betul. BOP ya? Iya. Waktu itu perubahan BOP kita kumpulin, lalu, kita sosialisasi, lalu, ada beberapa pertanyaan yang muncul dan pertanyaan yang kritis itu dari datangnya Ibu. Saya waktu itu belum begitu kenal dengan Ibu ya, belum begitu Iya akrab. iya. Datang dari Ibu, saya bertanya sama Bu Ika, "Itu siapa ya, Bu, ya?" Pertanyaannya itu setelah selesai ya, saya bilang, "Itu pertanyaannya pertanyaan yang kritis dan dia bagus dalam, bertanya, hal-hal pertanyaan yang menurut saya cerdas pertanyaannya," gitu. Nah, itu awal mula saya mulai melihat bahwa ini satu orang yang berbeda dibanding yang lain dan cukup menonjol dibanding yang lain. Waktu itu kalau nggak salah Ibu belum belum director, Ibu masih Belum, PR iya. itu. Iya iya. Betul ya, Benar. Bu, ya? Nah, Iya itu benar. itu yang saya ingat sekali waktu pertemuan pertama saya ketemu dengan Ibu. Nah, waktu itu kan 5 star dan akhirnya kita sering berinteraksi dan, kita memotivasi saya, Ibu distributor memotivasi, "Ayo Bu, coba naik ke jenjang karir yang lebih tinggi," yaitu menjadi seorang, elite director atau silver director, waktu itu belum elite, silver Iya. director.
Five Star itu waktu kita penyesuaian itu masuk di bulan Juli ya Bu ya, kalau nggak Iya, salah Juli tahun Juli lalu. 5 star ya. Juli tahun lalu masih Five Star. Lalu Ibu akhirnya kita presentasikan model bisnis yang baru segala macam. Nah, Ibu akhirnya waktu itu bagaimana tanggapan pertama Ibu? Tanggapan pertama ketika waktu itu dirubah. Bahkan Ibu sebelumnya GM kalau nggak salah ya Bu ya. Iya, GM. Sudah sempat jadi GM kan? Nah, sudah Iya, sempat jadi GM. GM, lalu ada model bisnis yang berubah, Ibu berubah menjadi seorang five star manager, gitu ya. Iya. Mungkin di kalangan beberapa orang mungkin waduh kok kayak kerasa turun gitu ya. Tapi Iya. nah waktu Ibu menjadi five star manager dengan perubahan sistem bisnis yang baru itu apa yang Ibu rasakan pertama kali Iya. waktu itu? Yang saya rasakan pertamanya memang aduh ini gimana ya, namanya sesuatu yang ini ya Pak ya, apa namanya, sesuatu yang baru, kita tahu-tahu dikasih ini model baru, seperti itu kan memang berontak itu biasa Pak, menurut saya. Waktu itu, tapi saya berusaha mempelajari, oh bagaimana, itu kan bolak-balik, Bu Eka itu waktu itu pengenalan ke Situbondo juga. Saya juga sering tanya, mengumpulkan para baby manager itu biar sama-sama tahu, karena saya juga waktu itu belajar gitu. Tapi yang saya rasakan itu awalnya memang berat ya Pak ya. Masalahnya kan nggak ngerti apa ya, teori mungkin 1 bulan. Ini termasuk L1, L2 dapat 2%, bedanya Gen 1, Gen 2 itu nggak paham waktu itu. Apa sih L1 yang bagaimana L2 seperti Gen 1 gitu. Tapi sekali lagi hal yang baru bukan harus kita hindari, kita berontak kayak gitu. Harus menyesuaikan. Dan saat itu perubahan startnya mungkin ya Pak ya, dari startnya awalnya dapat poin, activity, terus yang kedua dapat kupon ya, 150 gitu, voucher apa namanya itu Star lupa ya. dealer. Ya Star dealer itu kan tahu-tahu hilang gitu. Memang beberapa konsumen itu agak meredang. Enggak gini, mulai 25% pun kan ya waktu itu ya. Perubahan dari 30 menjadi 25%. Dari 30 menjadi 25. Sempat ada bisikan-bisikan negatif, itu saya bilang bisikan negatif. Aduh, Tupperware aja banyak diskon, diskon 30%, dapat bonus ini itu, omsetnya sedikit, apalagi sekarang. Ada bisikan seperti itu, Pak. Tapi saya sekali lagi mengambil yang positif, biarlah bisikan negatif itu tidak masuk, langsung masuk sini, keluar sana, kayak gitu, Pak. Saya menganggapnya seperti itu. Jadi, kenyataannya, ternyata apa yang terjadi? Baru pertama 1 bulan, omset itu lumayan naik, berarti kan konsumen tidak terpengaruh seperti itu, Pak. Konsumennya nggak pengaruh ya Bu ya, tapi yang Enggak. menjalankan itu kadang udah merasa, ntar jangan-jangan gini, ntar jangan-jangan gini. Itu makanya pikiran negatif itu juga jangan terlalu menyelimuti gitu, Pak. Jadi waktu itu saya kebetulan juga bertemu sama member baru. Kalau member baru kan dia tidak tahu, udah 5%. Jadi saya jelaskan. Bahkan ada yang tanya, Mbak, di sana kok banyak yang berapa persen? Itu sangat saya sukai, tidak ada activity, tidak ada voucher, karena tidak ada harga banting ada Pak, tapi paling nggak meminimal gitu loh Pak, gitu. Iya, meminimalisir gitu. Jadi black market itu sudah mulai, meskipun sampai sekarang pun ada, tapi tidak serame, tidak semarak dulu. Saya pikir seperti itu. Itu salah satu yang positif di OP seperti itu. Jadi dan kita juga sama baby manager, mereka ada omset, kita juga harus duduk manis seperti itu sama-sama kita bareng-bareng gitu loh Pak. Iya, bekerja sama untuk ini seperti itu Pak. Dan akhirnya Ibu memutuskan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Waktu itu menjadi Silver Director. Silver Director kalau nggak salah November ya Bu, 2019. November ya, November. Betul kan, November Itu 2019. gini Pak, yang saya sempat sampai sekarang itu kalau dulu itu kan kita melahirkan MPU, ya Pak. MPU kan 6 bulan lepas hilang. 6 bulan lepas hilang. Saya meskipun dari dulu gini Pak, itu memang keajaiban, mungkin saya merinding Pak kalau membicarakan seperti itu. Dulu pertama kali ada PU saya itu, saya dengan PU saya itu, jika OS dulu bukan OS push, itu sekian gitu Pak. Sekian juta. Iya, saya sempat berpikir sama suami, ya nanti ini kalau lepas,
gitu. Saya manusiawi lah Pak ya, saya Manusiawi ya, berpikir kalau seperti ya sudah seperti itu naik ya. lepas dari saya kehilangan omset Iya, gitu. saya aduh omset ini mesti menurun. Tapi Pak, benar, jika kita, saya ada pikiran saya ingin kamu juga sukses, merasakan bonus yang seperti saya rasakan. Jadi saya ikhlaskan, tidak apa-apa lepas gitu. Jadi dia tetap sharing sama saya gitu. Tapi apa yang terjadi Pak? Di saat dia lepas, itu Allah itu kayak apa ya, mempertemukan sama dengan orang baru gitu. Di saat orang baru itu lepas lagi, jadi omset itu bukannya menipis, gini, malah tambah-tambah naik omset seperti itu apa ya, memang jika kita dilakukan dengan apa, ikhlas itu, saya sampai merinding loh Pak, aduh ternyata omset saya yang kemarin hilang digantikan lagi dengan orang baru, Amazing, digantikan amazing. dengan orang baru, seperti itu Pak. Ini Jadi cerita yang sangat sampai bagus. sekarang pun, iya. Cerita yang sangat Jadi bagus, di saya mana mungkin yang di atas ketika Ibu mendevelop orang, membuat mereka pintar, membuat mereka bisa seperti Ibu, lepas. iya. Nggak usah khawatir yang di atas bilang gitu. Nanti gue Iya, sediain iya yang baru benar. nih. Yang baru coba Iya itu didevelop lagi gitu ya. benar banget Pak. Jadi saya tidak hanya satu kali, jadi berulang-berulang seperti itu. Jadi di saat dia lepas, ada pikiran gitu. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ketemu orang-orang baru seperti itu. Nice. Jadi omset jadi tetap seperti malah naik kayak gitu Pak. Ya, luar Awalnya biasa. seperti itu. Jadi itu pengalaman Ibu, sehingga Ibu di November menjadi seorang silver director, di mana menjadi seorang silver director itu kan Ibu bisa membuat leader-leader baru, paling tidak di bawah Ibu itu ada 8 orang kan minimal ya. Iya. Dan setelah itu akhirnya ada tawaran atau ada peluang lagi untuk Ibu bisa menjadi seorang elite director. Elite Artinya director. elite director itu kan punya kantor yang sekarang ini Ibu datang, Iya. ada di kantor ya hari ini ya, punya kantor, Iya. mengelola, diberikan branding sama Tupperware Indonesia bahwa yang bersangkutan Ibu Rika ini adalah salah satu leader resmi dari Tupperware Indonesia dan memiliki kantor untuk proses development. Itu kapan Ibu akhirnya bisa sampai jadi elite director? Saya lupa waktu itu bulan apa Ibu? Bulan Desember Pak, November, cuman kita kan masih persiapan ini itu di bulan Desember. Itu cepat sekali ya Bu ya, Ibu langsung hampir Desember. 1 tahun. Hanya enggak dari super director ke elite itu cepat sekali waktu itu ya? Iya. Nah, dan akhirnya saya sempat ini juga Pak, kan bingung ya Pak ya, bingung. Ya percaya tidak percaya tapi coba dulu. Soalnya gini Pak, sebelum saya langsung elite kan dulu pernah ikut latihan elite camp di Jakarta. Ya, betul. Itu auranya sudah positif-positif, tapi beberapa kalau sudah nyampe di situ Bondo ada juga bisikan-bisikan negatif seperti itu. Apa sih kalau misalkan masih ribet, sewa ruko, sewa ini itu gitu, ribet gitu. Toh hasilnya sama seperti itu. Tapi saya mikirnya gini, tapi kok hasilnya sama, kok elit-elit yang lain kok masih bertahan? Saya mikirnya seperti itu. Pasti ada sesuatu di dalamnya sana seperti itu. Jadi dicoba dulu lah gitu. Saya sama suami juga gitu, dicoba dulu. Perkara nanti bagaimana kan kita belum merasakannya seperti itu. Nah sekarang Ibu udah merasakan ya, hampir setengah tahun ya, 6 bulan kan? Hampir setahun lebih lah, hampir 7 bulan ini ya dari Desember. Nah, sekarang pertanyaannya, menyesal nggak menjadi elite director? Menyesal nggak? Enggak menyesal. Senang Menyesal malah, nggak? Mohon maaf, menyesal nggak keluar investasi sejumlah uang untuk keluar ruko? Enggak. Apa yang Ibu dapatkan waktu memang? itu, kenapa waktu itu saya ini kan kebetulan bukan rumah sendiri ya, kontrak ruko. Itu waktu saya berpikir, aduh duit sakmene ya gitu ya. Bisa buat ini gitu. Tapi yang saya rasakan waktu itu nyobalah setahun, kan minimal 1 tahun. Waktu itu minta 2 tahun sih yang punya sini. Tapi saya coba dulu Pak 1 tahun gitu. Ternyata saya nyoba 1 tahun gitu. Akhirnya ya alhamdulillah enggak, malah melebihi gitu loh Pak. Ada tambahan yang lebih ini gitu. Oke, artinya 6 bulan ini dengan sewa ruko, dengan membuka elite, apa yang bisa Ibu dapatkan dari kantor ini? Maksudnya apakah makin banyak orang mengenal Ibu atau bagaimana? Ya, kalau misal enggak Pak, maksudnya gini Pak, kita buka kantor langsung tahu-tahu rame itu enggak juga Pak. Jadi sama dengan kita dari pertama jadi manajer, aku lo manajer, banyak yang gabung itu enggak. Jadi sama dengan proses juga. Jadi pertama buka ini awalnya sepi karena belum ada ini kan, mungkin ada yang mengenal. Belum banyak aktivitas ya. Lama-lama nanti ada yang tanya, meskipun dia tidak gabung jadi member, hanya sekedar tanya.
Mungkin sebulan 2 bulan lagi, datang, "Mbak gimana?" Seperti itu. Malah banyak orang-orang asing yang sebelumnya saya tidak kenal itu datang ke kantor hanya sekedar mau jadi member, tanya-tanya itu meskipun tanya-tanya saja saya seneng loh Pak, meskipun belum gabung itu hanya sekedar, "Mbak Tupperware gimana?" Akhirnya hilang ya tidak masalah. Kita kan memberikan ini, seperti ini Pak, kita menyampaikan, menanam benih gitu Ya, ya, menabur. nandur sih ya Belum Bu ya. tentu loh, iya belum tentu kan tumbuh semua. Tapi Betul. kita kalau tidak menabur, apa yang mau dipanen kan tidak ada gitu. Ya Iya apa ya. salahnya gitu. Seperti itu kita tidak ada rugi gitu, Iya. menawarkan gitu, tidak masalah gitu. Iya, artinya keputusan Ibu menjadi early director ini Ibu merasa bahwa ini hal yang tepat ya Bu ya. Dan Iya, artinya ini banyak benefit yang Ibu dapatkan dari keputusan itu. iya. Nah, oke. Nah, Alhamdulillah Pak. berarti dari 2011 sampai sekarang 2020 hampir 9 tahun Ibu ngikutin bisnis Tupperware ya. Sekarang Iya. saya mau tanya, berapa pertama kali Ibu ingat berapa income yang Ibu dapatkan dari Tupperware pertama kali waktu Ya itu? Allah, waktu itu saya ingat betul 300.000, waktu itu TC Pak ya, tim Isi kapten, iya 300.000, naik 600.000 tuh waktu saya nerima gaji 300.000 di bulan kedua training tim kapten kedua, saya suami tidak bisa ikut, jadi heeh, ibu yang ikut. Ya, heeh, heeh, waktu ibu ikut itu pulangnya kehujanan Pak. Lah, heeh, waktu berteduh itu ibu sempat bilang seperti ini sama saya, "Kamu memangnya gajinya berapa sih?" Gitu. heeh. "Kamu gajinya memangnya berapa sih?" Gitu. Saya malu, Sampai rela ke situ, ke iya, Jember gitu ya, kehujanan, iya, hujan-hujanan gitu. iya. Ternyata hanya Memang digaji 300.000 iya, waktu waktu itu itu. 300 gitu, tapi saya sudah melihat bonus bulan depan, tapi bulan depan naik loh Bu, hampir 600 gitu. Jadi, oh alah gitu, ya memang gitu orang tua. Tapi loh Bu, tetap saya meyakinkan gitu, tapi loh Bu, itu loh, manajer saya loh, sudah 2 juta lebih gitu. Jadi hampir 3 juta gitu. Waktu itu beliau kan saya diincengi bonusnya dia itu 2 Bonusnya. juta lebih, ya Bu Banun. Terus Oke, nanti bisa banyak, kalau si awal memang seperti itu. Jadi saya meyakinkan sama, orang tua kalau memang kalau awal memang seperti ini, tapi lama-lama saya gitu meyakinkan, gitu. oke. Sampai sekarang berapa income yang Ibu dapatkan rata-rata? Ya Allah, sudah berkali-kali lipat, Pak. Berkali-kali lipat, Eee, alhamdulillah. double digit? Artinya di atas 8, 10 iya, juta? lebih, 17 Oh, juta. 17 juta. Mulai Iya, dari 300.000 dan sekarang iya, 17 17 juta. juta. Mohon maaf Bu, itu berapa kali gaji perawat honorer Ibu? Berapa kali ya? 8 mungkin ya, Pak, ya, 8 lebih. 8 kali, 8 lebih. Suatu hal yang luar biasa, bahwa ternyata walaupun Tupperware dijadikan sampingan, hasilnya nggak main-main ya, artinya ini Iya, malah menjadi benar. suatu hal yang luar biasa. Keluarga bagaimana mendukung Ibu, support mendukung dari awal sampai sekarang masih dukung? Kalau dari awal mungkin ya kan masih 2011 saya di Tupperware, belum ke jenjang karir manajer, waktu itu kan hanya dapat laba dari penjualan saja, Mhm. gitu. Terus yang, waktu itu ya ngomel-ngomel Pak, suami itu. Aduh HP aja gitu ya, kemana-mana bawa barang gitu. Karena mereka masih apalagi suami belum tahu kan, Ya, maksudnya gitu. suami Terus mulai awalnya melakukan penolakan ya, "Ngapain iya sih sibuk terus sama handphone?" Gitu ya. iya, Apa jangan-jangan kok HP beranggapan terus plastik kayak gitu dibeli gitu ya, mahal gitu? iya, kan bawa barang Suaminya saya dulu kan gitu Pak, maksudnya bawa ke sana kemari gitu. Terus lama-lama sudah tahu, sudah mulai inilah nampak kayak gitu. Apalagi pertama kali saya MIT tahun 2016, itu sudah mulai sudah mulai, oh berarti sudah memberikan hasil seperti itu. mhm, Jadi mhm. yang dulunya sekarang itu malah nggak ada ngantar barang apa kemana gitu, jadi menantang. Nggak ke Jember gitu. Jadi sudah mulai ini juga gitu. Oh, Oke, berarti sudah mulai mendukung gitu. sudah Kalau sangat mendukung. keluarga, orang tua ya sudah ini juga, Ya, mendukung. bahkan saya Apalagi saya ketemu sama dapat umroh Bapak ya, oh itu kemarin sempat ketemu Bapak ya, tapi iya saya ketemu sama 2017 Bapak ya, sama ya. ketemu Bapak, itu memang luar biasa sih beliau, support dukung.
bagaimana dia mempersiapkan ruko ini, beliau sendiri yang mendevelop, terus Iya, bagaimana mengantar kemana-mana di kala ini. Bahkan beliau sangat setia untuk support ibu, yang bahkan menggantikan peran ibu ketika ibu harus ke Jember, setelah bekerja ke iya, Jember, yang harusnya mungkin merawat anak-anak, tapi ternyata bisa iya, saling pulang dinas, kerjasama ya, iya, kerjasama untuk saling sama. membackup. Jadi sama-sama, maksudnya siapa yang sempat seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan saya nih, Ya. selain tentunya income tadi yang sudah luar biasa, berapa kali lipat dari awal mula, apa yang Ibu sudah dapatkan lagi bersama Tupperware? Hmm. Terutama mungkin pernah mengunjungi berapa negara nih? Seorang, Oh, maaf nih, perawat 2000 Tupperware tiap tahun saya sudah alhamdulillah selalu lolos ya, Pak ya. setiap Ya. tahun mulai dari tahun 2016 ke 2016. Cina, Shanghai. Iya, Oke, pertama coba kali itu kemana loh, aja, Pak. Bu? Kemana aja diurutin dulu? 2016 ke Cina, Shanghai. China, Shanghai, Terus 2017 umroh. umroh, Padahal Pak umroh itu Pak, saya ada cerita umroh Pak. heeh, Jadi saya pulang dinas itu bawa barang dinas itu. Jadi Mbak mau kemana Mbak? Mau kemana Dek gitu. Saya mau muter-muter dalam artian dari ruangan satu ke ruangan ya, berikutnya gitu. Ngantar waktu itu Pak. Jadi kita menjemput bola bukannya kita apa ya diam aja berdiam nunggu. diri enggak. Iya, jadi biar cepet barang itu selesai gitu. Terus satu arah gitu. Saya muter-muter gitu. Muter-muter kemana? Muter-muter ngantarkan barang gitu. Jadi ruangan satu rumah sakit itu saya keliling Pak dari ruangan depan ke samping ke belakang gitu. Sampai dia menceloteh gini, iya, gak apa-apa, anu ya, sekalian belajar apa? Tawaf gitu, Pak. Tawaf itu Belajar tawaf. mengelilingi Ka'bah ya? Iya, mengelilingi Ka'bah. Ternyata ada challenge 2017, itu yang terngiang itu ucapannya, aduh Mbak itu kayak kemarin anu ya, kayak meledek Mendoakan, gitu. mendoakan Iya, ini. iya. Iya, Sampai benar. langsung Saya mendoakan. aduh, iya. Alhamdulillah ternyata apa ya, benar-benar saya melakukan tawaf seperti itu. Itu Luar 2017 biasa, dari amazing. Tupperware, Pak. Iya, Amazing, merinding saya, luar 2017. biasa. 2018 ke Korea Selatan, Mhm. 2019 ke Cina, ke Thailand waktu itu. Thailand sama Hainan, program internal dari DB itu semuanya gratis dari Tupperware. Mhm, mhm. Sempet yang ke itu, yang kapal pesiar itu Ibu waktu Oh, itu? saya yang kapal pesiar itu sempat gini, waktu itu Pak Dik-Dik, saya tidak lolos Pak waktu itu Pak. Karena gini Pak, saya sempat sempat ini juga, sempat apa, waktu itu kan peralihan naik GM ke ini kan, Oh, dari manajer ke GM. ya, ya, ya. Saya ditawarin sama Pak Adi sama Pak Surya waktu itu kalau tidak salah. Pak Surya, Pak Dik-Dik, ya lupa saya Pak. Terus bilang gini, Ibu mau GM gini-gini. Saya berpikir, saya kalau ke GM gitu Pak, saya kalau ke GM otomatis tahun ini saya gagal gitu Pak. Tapi kalau saya tidak ke GM, saya pasti nyampe omset saya. Jadi saya sudah perhitungkan gitu. Mhm. Terus karena kan GM itu kan ada beberapa Ya, persen ya, gitu ya, ya Pak betul, waktu betul, betul. itu. Terus ditawarin lagi Bu, memang Bu kalau pertama itu masih istilahnya waktu itu saya GM bukan GM gemuk Pak, GM kurus masih, mepet omset itu mepet gitu. Jadi otomatis kan harus ada beberapa di jalur manajer sama GM kan tentunya Ya, ya, beda ya, ya. yang kapal pesiar. Jadi saya tidak apa-apa, saya ikhlaskan gitu. Iya benar waktu itu, tidak apa-apa, saya tidak lolos ke kapal pesiar, saya ikhlaskan. 1 tahun saya ini dulu, tidak ikut gitu. Tapi ikut yang Thailand kemarin itu. Jadi kapal pesiarnya gagal, tapi berhasil di Thailand seperti itu. Oke, terus kemarin sempat memberangkatkan suami juga kan? Oh iya, ke Malaysia. Ke Terus ini Malaysia. yang 2020 sebenarnya saya lolos ke Jepang. Cuman anak saya itu, ya saya kan orang desa Pak, anak saya juga Mhm. tidak pernah numpak pesawat. Jadi setiap kali ngantar saya ke Jember, ke bandara, aduh mama enak ya naik pesawat ke Jakarta ini. Aku kapan-kapan diajak sama gitu. Oh ya itu loh gratis gitu saya bilangnya. Nanti dah kapan-kapan kalau ada kesempatan saya Mhm. ajak. Ternyata ada saya Covid lolos ke ini ya? Jepang sebenarnya, iya. Cuman saya tidak mau ke Jepang Pak, padahal ya lumayan bagus ya Iya, Jepang, karena pasti saya sangat memilih bagus. tiket, saya lebih mementingkan tiket ke Taiwan saja. Mungkin anak saya lebih senang kalau ikut Bisa gitu. 2 tiket ya, Akhirnya, ditukar bisa 2 tiket dengan ya bisa anak bisa 2 gitu. tiket saya dengan anak saya seperti itu. Ternyata karena ada COVID-19 akhirnya diundur, akhirnya dibatalkan. Tap Dibatalkan tapi dapat dana dari mengganti Tupperware ya, dapat mengganti dana dan ganti. bisa
bisa berpergian mungkin nanti ya, bisa digunakan untuk Iya, bersama-sama juga pastinya. iya Wow, benar. luar biasa. Ini sebuah kisah dari luar biasa bahwa seorang perawat honorer bisa keliling dunia. Bisa jalan-jalan. Hmm. Yang sesalkan juga ini Pak, 2021 saya memimpikan lihat videonya yang Paris itu. Paris ternyata yang kemungkinan sepertinya tahun ini ya, gagal. yang tahun ini Iya, sebenarnya sangat termotivasi untuk trip kita ke Paris. Namun sepertinya karena memang kondisi yang masih tidak memungkinkan, kita iya. akan coba switch dengan hal yang lain. Bahkan rasa-rasanya Ibu akan masuk lagi nih, ya. Lumayan Iya. nih income-nya, Bu. Pengganti uangnya itu lumayan bisa buat Iya, DP saya ruko, ini mau buat DP bangun ruko Pak, ya. insya Allah Pak. Enggak Pak, DP Ruko sudah ada, maksudnya Oh, sudah ada. Untuk DP Ruko saya nanti ada sekian dari gaji ini, sudah ada rancangan sudah. Yang kemarin dari trip Taiwan sama rencana yang ini, saya mau rehab rumah Pak. Jadi rumah saya kan kebetulan rumah warisan ya. gitu, warisan rumah kuno. Saya ingin Hmm. merehabnya seperti Ya, itu. puji syukur bahwa apa yang Ibu kerjakan ternyata tidak sia-sia Iya, dan itu iya kembalinya membuahkan lagi pasti ke hasil. keluarga ya, Bu ya. Iya, benar. Oh, luar biasa. Oke, oke, Bu Rika. Nah, Bu Rika di penghujung ini boleh nggak share ke kita semua apa Ya, yang menjadi moto hidup Bu Rika? moto hidup saya itu kita harus harus keras. Maksudnya pada diri sendiri. Insya Allah itu semuanya akan lunak, kayak gitu Pak. Oke, itu Dan keraslah proses, pada. ya. Kita harus melalui proses. Jangan melihat saya sekarang seperti itu. Lihatlah saya yang dulu gitu. Jadi kan kadang member itu enak ya Mbak Rika sekarang, enak tinggal duduk manis gini ya. Ya. Saya ganti tanya, terus kamu daftarnya berapa bulan, berapa tahun gitu. Aku loh 2000 segini gitu. Jadi jangan melihat seseorang itu mungkin sama ya, saya melihat Bu Eka dulu DP enak ya DP gini gitu ya. Tapi mungkin di balik semua itu pasti ada cerita gitu, Betul. pasti ada proses. Jadi kita harus bisa melewati proses. Iya. Di saat kita jatuh harus bangun lagi seperti itu. Jadi harus bisa mengendalikan diri dan mau berproses, intinya seperti itu. Iya, artinya keraslah pada diri sendiri, Iya, maka hidup itu akan menjadi sangat mudah gitu ya. Itu iya sangat seperti mudah. quote-nya Pak Andri Wongso juga itu yang sering saya dengar ya. Artinya bahwa ini satu hal yang luar biasa menjadi moto hidupnya Bu Rika, terus survive, terus berjuang, nikmati setiap Amin. proses sehingga Iya, pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari proses yang tersebut. maksimal. Kalau Sekarang Bu gini Rika, Pak, yes. goal setting ya. Kalau dulu kan saya harus PU, tetap PU. Tapi goal setting berikutnya saya inginlah memiliki elit director dari baby manager saya. Semuanya itu saya berdoa mereka semua menjadi sama seperti saya gitu. Nah, ini adalah impian Bu Rika Mudah-mudahan. selanjutnya adalah membuat orang-orang yang terutama yang join di Bu Rika itu menjadi sukses sama seperti kayak Bu Rika. Iya, sama. Menjadi seorang Ingin merasakan elite director itu supaya elit mereka director. merasakan. Sungguh Iya, inspirasi, amin. sungguh Terima kasih. yang sangat luar biasa. Nah, ini di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Bu Rika sudah berbagi Iya. di cerita bagus bersama Nandi Bagus. Harapannya cerita dari Bu Rika ini tentu menginspirasi semua yang ada di sini. Bu Rika, sukses Iya. selalu buat Iya. Anda ya. Terima kasih ya, sama-sama. Oke. Thank you semuanya. Itu dia tadi cerita bagus dari seseorang Ibu Rika yang sudah menginspirasi Anda semua. Semoga cerita itu bisa menjadi inspirasi, menjadi penyemangat Anda untuk menjalankan kehidupan. Ini dia cerita bagus dari Nandi Bagus. See you next time.